Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang anggota kelompoknya saya sendiri, Rabiatul Hafifah, dan rekan saya, Nurisa Fitri Hidayanti. Pada sore hari ini kami akan memaparkan materi kami pada mata kuliah Pancasila yang dipegang oleh Bapak Kamal Hasuna dengan judul materi Pancasila sebagai Dasar Negara. Baik, untuk menghemat waktu, di sini akan langsung saya jelaskan untuk poin A, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan landasan atau pijakan yang memberikan kekuatan untuk berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara punya hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk seluruh unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Itulah kenapa Pancasila harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan sumber hukum tertinggi yang melandasi seluruh produk hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 pokok pikiran yang juga menjabarkan isi dari Pancasila. Selanjutnya, poin B, yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materinya terlebih dahulu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Rabiatul Hafifah. Langsung saja, dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila
ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran itu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan kemusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bagian C, yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Berikut implementasi Pancasila baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Yang pertama yaitu bidang politik. Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang berada di dalam hukum dan juga pemerintah tanpa adanya kekecualian. Selanjutnya, bidang ekonomi. Pasal 27 ayat 1 yang di mana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir, miskin, dan anak-anak yang berlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya bidang sosial budaya. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah HAM. Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara memabukkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemudian yang terakhir, bidang Hankam, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.